September sudah 2/3 berjalan, tetapi hantu komunis tumben belum menjadi bahan gibah di media sosial. Pihak yang menertawakan hal ini sudah pada sibuk menanti-nantikan lawakan tahunan ini. Biasanya berpuncak pada 30 September, pas masa pandemi saja memaksa untuk mengadakan aksi di tempat umum. Lah, ini tinggal beberapa hari masih adem ayem. Malah menyoroti mengenai drama Sambo. Cukup menggelitik ketika pentolan pembangkit hantu komunis Gatot Nurmantio dengan kambingnya berbicara hal ini. Konon, Sambo 3 tahun lagi bisa aktif menjadi Polri lagi. Kemarin banding Komisi Etik telah mengukuhkan keputusan pecat dengan tidak hormat. Ini adalah keputusan akhir, final dan mengikat. Tidak ada upaya banding atau etik lainnya. Menunggu persidangan sipil atau peradilan umum yang akan memutus pidananya. Pembunuhan dan pengaburan atas tindak pidana yang dilakukan. Gatot Nurmantio ternyata lupa atau malah tidak mau tahu bahwa hal itu bukan polisi yang melakukan. Kisah etik yang berujung kembali berkarir itu di militer. Tim Mawar yang menjadi pesakitan era awal reformasi dan akhir Orde Baru itu kini ada di Kemenhan. Karir mereka kembali, bahkan ada yang berbintang di pundaknya. Apakah Gatot Nurmantio tidak mau tahu menau hal ini? Mustahil, mereka pernah berkarir di bawah kendali Panglima TNI yang dijabat Gatot Nurmantio. Tidak usah mengatakan, Sambo itu polisi baik sedang perang melawan polisi bajingan, jahat dan korup. Bersih-bersih yang perlu polisi lakukan dan harus didukung. Apakah komentarnya mengenai anggota tim Mawar jika demikian? Sambo susah untuk kembali menjadi polisi. Bintang, media sosial, dunia digital yang sudah demikian masif, murah dan mudah akan menyulitkan polisi mengelabui mata dan telinga publik. Semua terpampang dengan jelas. Bayangkan, bintang 2 itu tidak terlalu banyak. Mengembalikan posisi bintang usai kasus gede akan sangat mudah terbaca oleh masyarakat. Ini zaman internet, viral dan sangat terbuka. Susah menempatkan Sambo dalam posisi apa. Mengapa Gatot Nurmantio malah melupakan hantu komunis yang paling ia sukai itu? Pertama, isu yang basi, tidak laku, dan juga berkali ulang gagal tanpa respon yang cukup berarti. Malas, enggan, dan jelas merasa sia-sia. Melihat celah kasus Sambo yang demikian viral, tergoda untuk ikut berkomentar. Tetapi ternyata sangat biasa, bahkan memalukan. Kedua, pola pikir itu dipengaruhi usia. Itu tidak bisa bohong. Apa yang dinyatakan Gatot Nurmantio ini adalah zaman ia berkeduduk. Hal demikian sangat biasa terjadi. Nah sekarang apa bisa? Ia tidak paham dunia digital, dunia internet yang akan dengan sangat mudah menjadikan hal yang bagi generasi Gatot Nurmantio itu mudah menjadi susah. Kemudahan dalam dunia digital itu juga dibarengi bahwa apa yang biasa pat gulipat akan kesulitan untuk melakukan hal yang sama. Maka generasi tua dan juga para pelaku yang biasa main gelap-gelapan enggan untuk mendukung transparansi program digitalisasi dalam banyak hal. Ketiga, 22 sepi dari isu komunis. Harapannya sih ke depannya juga semakin sepi. Ini luka bangsa yang memang pernah terjadi. Belum ada rekonsiliasi, namun dimanfaatkan pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sana. Orde Baru, terutama penguasa tunggalnya, waktu itu mendapatkan untung banyak. Warga menjadi takut, semua menjadi kelam ketika ada cap PKI di mana-mana. Masa depan habis, punah dan merana. Kecemasan, ketakutan, dan juga momok yang sangat mengerikan itu kok menjadi bahan lagi? Mbok, sudah, akhiri saja.
jauh lebih bermartabat ketika berani mengajak semua untuk duduk bersama dan mengakui adanya kisah kelam itu dan saling mengampuni. Selama ini masing-masing merasa menjadi korban. Padahal banyak pihak juga melakukan aksi kekerasan meskipun juga menjadi korban. Keempat, mumpung kisah dan drama viral sok kritis namun abai dengan fenomena yang lainnya. Sekelas jenderal namun menampilkan diri seperti katak dalam tempurung. Isu komunis yang diulang-ulang seperti kaset bundet. Kini ikutan mengomentari Sambo namun lupa realitas keadaan jauh berbeda. Kelima, merasa layak jadi presiden. Namun kapasitas itu sama sekali tidak kelihatan dalam banyak segi. Kinerja sebagai militer biasa saja, tanpa hal yang luar biasa ditorehkan. Gagasan usai jadi panglima juga sama saja. Lah, kalau PKI atau komunis masih eksis, ya tunjukkan saja nama atau tempat di mana mereka melakukan aksi, rapat, atau diskusi. Lah, itu HTI di mana-mana masih nongol dalam demo-demo saja, dia diam. Apalagi yang memang tidak pernah ada apapun, namun seolah eksis. Keenam, menggunakan nama kami. Itu juga jadul, karena sukses di masa 65 dan digelorakan terus era Soeharto, seolah-olah di tangannya juga akan menjadi pahlawan. Lama-lama menjadi tertawaan publik. Ini juga kegagalan dari visinya sendiri. Mereka berkumpul barisan orang-orang yang abai untuk menepi dan menjadi pendukung bagi generasi berikutnya. Sikap tahu diri, tahu batas, mengerti kemampuan. Iso rumangso, bukan malah sebaliknya, rumangso iso. Merasa mampu, bukan mampu merasa. Hal yang diabaikan mantan Panglima TNI ini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Susi Haryawan yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Gatot Nurmantio, Hantu Komunis, Sambo, dan Tim Mawar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.